Halo sahabat Inspirasi News, saat ini memang tidak mudah posisi yang dialami PDIP. Saat usulkan RUU HIP, hampir semua fraksi mendukung. Setelah maklumat MUI menolak RUU HIP, fraksi-fraksi itu balik badan, meninggalkan PDIP sendirian. Tidak hanya sampai di situ, karena dianggap menjadi inisiator RUU HIP oleh banyak pihak, PDIP dikecam telah berupaya mengusung komunisme, terutama ketika TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ditolak mentah-mentah untuk menjadi konsiderannya. Justru yang muncul adalah Trisila dan Ekasila mirip visi dan misi PDIP. PDIP coba menjelaskan, tapi tidak didengar. Ratusan kader PDIP turun jalan dan teriak, "Kami PDIP, kami bukan PKI." Tidak ngaruh juga. Sejumlah langkah yang dianggap berbau ancaman dari PDIP, justru kenyataannya malah menambah gelombang massa yang makin besar, siap melakukan perlawanan, hidup mulia atau mati syahid. Kalimat ini sudah keluar dari pimpinan MUI. Dalam Islam, ini mantra jihad yang dapat mempengaruhi psikologi umat Islam untuk siaga mengambil segala resiko. PDIP perlu memahami mantra ini sehingga bisa bersikap dan bertindak lebih tepat dan bijak. Tak mudah memang, balas gertak dan demo justru membangkitkan kemarahan umat yang selama ini merasa terzalimi dan dipojokkan. RUU HIP telah jadi momentum konsolidasi umat yang sangat efektif. Sadar dizalimi lalu mengadakan konsolidasi, ini akan mematangkan situasi. Tidakkah ini teori dari Marx sendiri, bapak dan sekaligus suhu komunisme yang paling berpengaruh? Bagi PDIP, diam tak akan merubah apa-apa. Mundur dan batalkan RUU HIP akan berdampak pada pertama, PDIP kehilangan muka. Partai pemenang dengan sejumlah kader jutaan dan sekaligus pengusung penguasa 2 periode ini harus menerima tekanan dari pihak luar. Kedua, mengalah dan membatalkan RUU HIP berarti menerima proses pengusutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam menginisiasi dan menyusun draft RUU HIP. Pengusutan adalah satu di antara tuntutan yang sangat kuat diajukan oleh MUI maupun ormas-ormas Islam. Boleh jadi dalam pengusutan ada kader PDIP yang tersangkut namanya, sementara PDIP dikenal paling gigih melindungi para kader dalam menghadapi berbagai masalah. Ingat kasus EKTP yang dalam persidangan menyebut sejumlah nama kader PDIP dan gagalnya penggeledahan KPK ke kantor partai kepala Banteng ini. Faktor inilah yang membuat solidaritas dan militansi para kader PDIP sangat kuat. Selain PKS, tidak ada kader yang lebih solid dan militan seperti PDIP. Jika PDIP tetap bahas RUU HIP dan melakukan perlawanan, situasi di negeri ini bisa nggak kondusif, dan ini tidak hanya merugikan bangsa, tapi petaka boleh jadi juga akan dirasakan oleh PDIP itu sendiri. Semuanya akan rugi. Jauh lebih bijak PDIP legowo untuk hentikan pembahasan RUU HIP. Tak berarti kalah, sebab kalah menang akan ditentukan pada pemilu baik pilkada, pileg maupun pilpres. Kita akan lihat pilkada 2020 ini, apakah calon-calon yang diusung PDIP terkena imbas RUU HIP. Mari kita semua berkomitmen untuk serahkan pada proses hukum. Sebagai partai besar, PDIP mestinya mampu memberikan keteladanan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Biarlah pengusutan terhadap para oknum di balik RUU HIP berjalan sesuai hukum yang berlaku. Ada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang bisa jadi dasar, terutama pasal 107. Toh di dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan belum tentu ada putusan bersalah. Tetap saat ini harus mengacu pada prinsip praduga tidak bersalah. Begitu juga terkait pembakar bendera PDIP. Jika memang ada pasal-pasal KUHP yang cukup kuat untuk mengusut, biarlah proses hukum yang akan berjalan. Sebagai negara hukum, berikan kewenangan pihak yang berwajib untuk bekerja profesional dan independen. Jangan lagi ada intervensi politik kepada para penegak hukum, sebab ini justru akan jadi bumerang, karena selama ini kepercayaan umat kepada penegakan hukum sudah sangat rendah sekali. Kasus RUU HIP diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan umat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jakarta, 29 Juni 2020, penulis Tony Rosid.